Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pada bab 3. Kemarin kita sudah bab pendahuluan, kemudian bab 1, bab 2, sekarang kita masuk ke bab 3 dengan judul Manhajul Islami. Adapun ini adalah metodologi Islam atau metodologi Islam fi tasyri'i anzimatil usrati dalam menerapkan sistem atau aturan-aturan rumah tangga berkeluarga. Jadi pada bab ini akan dibahas tentang norma-norma rumah tangga yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ja'a fil Qur'anil, datang di dalam Al-Quran, apa yang datang muqdamu ahkamil usrati, mayoritas hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga atau dengan keluarga, mufassalatan tarotan, terkadang secara terperinci, wa mujmalatan ukhra, dan terkadang secara global, fi ayatin wa suwarin muta'addidatin, pada banyak ayat dan banyak surat, bihasabi tatawuri al-ahwali, bihasabi tatawuril ahwali, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Wa yara al-bahisu, peneliti yang cermat, al-mutabassiru, peneliti yang cermat, melihat anna umural usrati, bahwa urusan rumah tangga, allati min sya'niha, yang tipologinya adalah antataghayyara, selalu berubah, wa tatabaddala, dan selalu berganti, bihasabil muqtadayati, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Qad awradaha syari'u, itu telah ditampilkan, didatangkan oleh syari', oleh Al-Quran dan hadis, mujmalatan, secara global, fi usulin amatin, dalam kaidah-kaidah yang umum. Jadi peneliti yang cermat, yang jeli, dia akan melihat, mendapati bahwa urusan-urusan keluarga yang memang tipologinya selalu berubah sesuai dengan kondisi, itu dijelaskan oleh Quran secara global, dalam kaidah-kaidah umum, tidak terperinci banget gitu, enggak. Wa qawaida kulliyatin, dan kaidah-kaidah yang kuliah, yang global, yang umum, litu khadam, supaya bisa diambil minha, darinya, dari kaidah-kaidah tadi, ahkamuha, hukum-hukum terkait usrah, terkait keluarga, bihasabi tajaddudil waqa'i, sesuai atau berdasar perkembangan yang terjadi di lapangan, fakta yang terjadi di lapangan, mulahidon, sembari memperhatikan tangkihal manati tarotan, sembari memperhatikan metode tangkihul manat, atau dalam satu waktu, tahqiqul mas'alati, dan metode tahqiqul masalah dalam tarotan ukhra, pada waktu yang lain, ala dhawil kitab wa sunnah, sesuai dengan kerangka Al-Quran dan As-Sunnah. Tangkihul manat itu adalah salah satu metode di dalam usul fikih yang sederhananya kira-kira begini: membersihkan ilat yang tidak ada pengaruhnya dalam penetapan ilat hukum. Misalkan begini, ada contoh hadis, seorang badui datang ke Nabi melaporkan bahwa dia telah bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadan. Kemudian muncullah kafarot itu, ya, kafarot yang 2 bulan, ikut raqabah atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, dari situ kemudian dianalisis apakah personifikasi sebagai seorang badui itu berpengaruh terhadap penetapan hukum. Artinya kalau bukan orang badui gimana? Bukan orang dusun, orang perkotaan, orang terpelajar. Ini itu tidak ada pengaruhnya.
Jadi mau orang badui, mau orang terpelajar, mau profesor, mau tukang beca, itu tetap sama. Hukumnya tetap sama, tidak terpengaruh. Nah, yang tidak berpengaruh terhadap penetapan hukum itu dienyahkan, disingkirkan. Itu namanya tangkihal manat. Kalau tahqiqul masalah atau tahqiqul biasa juga disebut dengan tahqiqul manat, itu adalah meneliti, menganalisis dan melakukan verifikasi adanya ilat. Jadi diteliti dengan detail itu. Mana maslahatnya, taratan ukhra ala dha'i kitab wa sunnah. Kira-kira seperti itu. Artinya, persoalan-persoalan yang ada dalam usul amma, dalam dalil-dalil itu, atau dalam kaidah-kaidah yang umum tadi, dari situ kemudian akan dipakai metode tangkihal manat, tahqiqul maslahah untuk merumuskan keputusan-keputusan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Amma ma yata'allaku, adapun hal yata'allaku yang berhubungan bi umuril usrati dengan persoalan rumah tangga minal aqaid yang berupa akidah, allati min sya'niha as-sabatu, yang tipologinya adalah tetap, wal istiqraru dan tidak berubah. Faqad ja'at la taghyiru fiha, maka hal tersebut telah datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, la taghyiru fiha, tanpa ada perubahan, wala tabdila, dan tanpa ada pergantian. Artinya paten. Jadi kalau urusan akidah, urusan keluarga yang berkaitan dengan akidah, yang memang tipologinya itu sudah paten, saklek, tidak bisa diubah, maka Quran menjelaskannya secara paten juga, tidak bisa diganti, tidak bisa diubah. Kal imani billah, seperti iman kepada Allah. Itu tidak bisa mempertimbangkan situasi dan kondisi, tidak, ya tetap iman kepada Allah itu sudah paten. Watasdiqi birrusuli, dan membenarkan, mempercayai para rasul, wal iman bil ghaibi, dan iman kepada hal gaib, wa nahwi dzalika, dan hal yang lain, minal aqaidi, yang berupa akidah, mimma ja'a fil kitab wa sunnah, yang diterangkan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Wahia, urusan aqaid itu sabitatun muhkamatun, itu tetap dan pakem. La yajuzu taghyiruha wa tabdiluha, yang tidak boleh diubah dan diganti. Liannaha awwal wajibin 'alal mukallaf, karena akidah itu adalah hal pertama yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf. Walihada, oleh karena itu, yadharu, nampak lana pada kita, madah timamil Islam, betapa jauhnya perhatian Islam biridhamil usrati, akan norma-norma atau aturan berkeluarga, aturan rumah tangga. Wa madah timamil islami wa wat'iha, dan Islam meletakkan usrah fi a'la darajatil i'tibari, pada urutan pertama dalam aspek yang harus dipertimbangkan, diperhitungkan. Warabtiha, dan mengaitkannya, bil aqaidi aslan, dengan akidah sebagai asal, sebagai pondasi, wa bil ahkami tafri'an, dan dengan hukum-hukum fikih sebagai kelanjutannya. Jadi dari sini kan kita tahu bahwa Islam itu punya perhatian yang serius, memprioritaskan sistem berkeluarga itu, dan dia ditaruh di posisi yang paling atas, dikaitkan dengan akidah dan secara hukum asal, kemudian hukum-hukum faraknya, hukum-hukum kelanjutannya, hukum-hukum itu kan juga dibahas yang berkaitan dengan keluarga itu. Wala syakka anal usratal muslimata, dan tidak ada keraguan lagi, anal usratal muslimata, bahwa rumah tangga yang islami, hiya nawatul mujtama' as-salih, hiya nawatul mujtama'i as-salih, yaitu benih masyarakat yang saleh. Fatajibul inayatu biha, maka wajib memberi perhatian penuh terhadap keluarga tadi, bil muhafadzati, dengan menjaga ala akdi zawajiha,
al-islami aqdan sahihan, dengan menjaga akad pernikahannya secara islami dengan akad yang sahih, ya. Ba'idan an abasil abisina, yang jauh dari campur tangan orang yang mempermainkan hukum atau orang yang mau bermain-main dengan wanita, dengan pernikahan dan seterusnya. Litahqiqil ahdafi as-samiyati, demi mewujudkan tujuan yang mulia, minar rahmati, yang berupa kasih sayang, wal atfi, dan ketentraman jiwa, wal atfi, dan lemah lembutan, hampir sama dengan kasih sayang, wasakani an-nafsi, dan ketenangan jiwa, ketentraman jiwa. Alladhi huwa ayatun min ayatillahi ta'ala, di mana ketentraman jiwa atau semuanya tadi, ar-rahmah wal atf wasakan tadi, adalah termasuk salah satu tanda Allah ad-dalati ala kamali qudratihi, yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yaitu Dia menciptakan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangannya, atau menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kamu condong kepadanya dan merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan rasa sayang. Hada, pahamilah ini, wa tasyri'atul usrati, adapun seluruh tata aturan rumah tangga, tastaqi, itu mengambil mabadi'aha, pondasi-pondasinya, dasar-dasarnya, wa kafatanudumiha, dan seluruh aturannya, minas syariatil islamiyah, dari syariat Islam. Jadi perlu dipahami bahwa aturan-aturan tentang berumah tangga, berkeluarga, itu sepenuhnya diambil dari syariat Islam. Walihada, oleh karena itu, lam takhda, aturan-aturan berumah tangga itu tidak patuh bil ahdil awal, pada masa awal, pada masa Nabi, li ayyi taghyirin ajnabiyyin, pada pada intervensi luar, intervensi asing, wa nufudin hukumiyin, dan peraturan pemerintahan tertentu. Lima kanatil usrah muhsanatan, karena keluarga pada masa itu terjaga bil aqaidi, dengan akidah al-imaniyati, yang bersifat keimanan, lada kulli muslimin, yang dimiliki setiap muslim. Jadi memang pada masa Nabi itu betul-betul orisinil, tidak tercampur, Nabi itu terkait dengan aturan rumah tangga, aturan usrah keluarga itu, Nabi tidak mengikuti peradaban manapun, Nabi tidak mencontoh peradaban manapun, tidak patuh kepada kekuasaan manapun pada saat itu murni dari syariat Islam. Tidak ada taghyir ajnabi, tidak ada nufud hukumi. Kenapa? Karena betul-betul terjaga rumah tangga dan keluarga di era awal, para sahabat dan seterusnya itu, karena mereka memiliki keyakinan, akidah, keimanan yang betul-betul mantap. Waqad dhahara, dan sungguh tampak al-ana, pada saat ini, annahu la hasanata lil usrati, bahwa sekarang pada saat ini keluarga tidak bisa terjaga illa idza tusullihat bisilahil ilmi ad-dini, kecuali jika dipersenjatai dengan senjata berupa ilmu agama, wal aqaidil imaniyati syar'iyyati, dan akidah keimanan syariat, dan akidah-akidah keimanan dan syariat. Jadi pada masa ini memang keluarga itu harus dibekali dengan dipersenjatai dengan ilmu agama yang mantap, kemudian akidah-akidah yang benar. Wabidzalika, dengan itu, tabqa sabitatan, dengan adanya senjata tadi berupa ilmu dan akidah tadi, maka keluarga akan tetap mahfudotan, terjaga, min tayyaratil ilhadi, dari berbagai arus penyimpangan, wa tazyifatil ladina, dan bermacam-macam rekayasanya orang, yas'auna fil ardil fasada, yang berbuat kerusakan di bumi. Allah Ta'ala berfirman, wala yansurannallahu man yansuruh, sungguh Allah akan menolong orang-orang yang mau menolongnya, menolong agamanya maksudnya. Innallaha laqawiyyun aziz,
Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Surat Al-Hajj ayat 40. Fa'alaina, maka wajib bagi kita ma'syarul muslimina, wahai orang muslim, an-na'taniya, untuk memperhatikan bita'limil usrati, dengan mengajari keluarga al-aqaidah diniyata al-haqqada, pada akidah agama yang benar, wa taslihiha bisilahit taqwa, dan mempersenjatai mereka dengan senjata takwa, litakuna, agar keluarga itu mutamassikatan, berpegangan teguh, bisababil aqwa, dengan tali akhlak yang bisababil aqwa, dengan tali yang kuat, dengan sebab yang kuat atau tali yang kuat, minal akhlak, yang berupa akhlak, kal hayai, seperti rasa malu, wal iffati, dan sikap menjauhi perkara haram, wal muru'ati, dan menjaga kehormatan, kaitu masila, supaya keluarga itu menjadi cermin al mujtama'a as-salihah, masyarakat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.